Hai teman-teman, namaku Dinda. Hari ini belajar konsep dasar permintaan dan penawaran bersama aku yuk. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa BBM naik 12% per Januari kemarin? Coba kalian perhatikan ilustrasi di bawah ini ya. Pernahkah kalian perhatikan antrean panjang di halte bus saat harga BBM naik? Kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita bahas bersama. Jika harga BBM naik, maka masyarakat akan memilih alternatif lain untuk menghemat pengeluarannya. Lalu, apa ya hubungannya dengan permintaan? Mari kita cari tahu. Permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Semakin mahal harga BBM, semakin sedikit orang yang menggunakan BBM. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin dikit juga jumlah barang yang diminta. Nah, itu disebut hukum permintaan. Mari kita bahas contohnya. Di sini kita bisa lihat ada tabel dan grafik. Apa ya maksudnya? P itu artinya harga dan Q itu artinya kuantitas, di mana jika harganya 10.000 maka kuantitas yang diminta itu 50 buah. Sedangkan jika harganya naik menjadi 50.000, kuantitas yang diminta menjadi 10 buah. Jika digambarkan dengan grafik, itu bisa kalian lihat di sebelah kanan. Grafiknya menurun ke bawah. Nah, oleh karena itu, inilah yang disebut hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang diminta. Coba kalian pikirkan, jika harga jajanan naik, apakah kalian akan membeli lebih banyak atau lebih sedikit barang? Sekarang kita berlanjut ke penawaran yuk. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak produsen yang tertarik untuk memproduksi. Nah, hukum tersebut disebut hukum penawaran. Berbeda kan dengan permintaan? Yuk kita bahas contohnya. Kita bisa lihat di tabel ini bahwa jika harganya 10.000, maka jumlah barang yang diminta menjadi 10. Sedangkan jika harganya naik menjadi 50.000, maka barang yang ditawarkan menjadi 50 buah. Jika digambarkan dengan grafik, bisa kalian lihat di gambar sebelahnya. Grafik bergerak ke kanan. Bisa disimpulkan bahwa ketika harga BBM naik, biaya operasional kendaraan pribadi juga ikut naik. Akibatnya banyak orang yang memilih untuk menggunakan transportasi umum seperti bus atau angkot. Hal ini menyebabkan permintaan akan kendaraan umum sangat meningkat. Bisa kita lihat bahwa grafiknya bergerak ke kanan, menandakan bahwa adanya peningkatan permintaan suatu barang. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Ternyata ada faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ada 5 faktor. 1. Harga barang itu sendiri dan atau orang lain. 2. Pendapatan konsumen. 3. Selera masyarakat. 4. Kebijakan ekonomi pemerintah. Dan 5. Harapan di masa depan. Semua faktor itu mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, setelah kalian tahu konsepnya, lanjut kita akan belajar bagaimana menghitung permintaan penawaran ya. Ini adalah rumus permintaan dan penawaran, di mana QD jumlah barang, A konstanta, B koefisien, dan P harga barang. Misalnya kita punya fungsi permintaan untuk buku tulis. Artinya jika harga buku tulis 10, maka jumlah yang diminta adalah 50 buku tulis. Bagaimana jika harga berubah? Coba kalian hitung, jika harga buku tulis menjadi Rp15, berapa jumlah yang diminta? Lalu, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa harga suatu barang bisa stabil? Jawabannya ada pada keseimbangan harga. Keseimbangan harga terjadi ketika jumlah barang yang ingin dibeli atau permintaan sama dengan jumlah barang yang ingin dijual atau penawaran. Jadi, ini seperti saat kita bermain tarik tambang, ketika kedua tim menarik dengan kekuatan yang sama, tali akan berhenti di tengah. Begitu juga dengan harga. Ketika permintaan dan penawaran seimbang, harga akan stabil. Keseimbangan harga adalah titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, di titik ini kuantitas yang diminta itu sama dengan kuantitas yang ditawarkan.
Misalnya, pada saat musim panen buah mangga, harga mangga biasanya turun. Hal ini karena penawaran mangga sangat banyak, sedangkan permintaannya relatif stabil. Sebaliknya, saat musim kemarau, harga mangga bisa naik karena penawarannya yang kurang, sedangkan permintaannya tetap tinggi. Nah, ketika harga mangga sudah mencapai titik di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta, itulah yang disebut harga keseimbangan. Setelah belajar permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, coba kamu kerjakan soal ini ya. Tidak terasa sudah sore. Tidak terasa belajar telah usai. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!